Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MK Kimia Dasar. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi ilmu kimia dalam bidang teknik sipil, memahami peran kimia dalam bahan dan teknologi konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gunawan dan rekan saya ada Farirus Raditya Magio dan ada Anida Rahmania dan ada Ocha Nabila. Selanjutnya, sebelum masuk ke materinya, kita di sini harus mengetahui kimia dalam kehidupan di sekitar kita sehari-hari itu gimana. Jadi ilmu kimia hadir di sekitar kita dalam makanan, pakaian, air, obat, udara, pembersih, dan sebagainya. Kimia disebut ilmu sentral yang membantu memahami dunia sekitar. Dalam teknik sipil, kimia mendasari karakterisasi material dan proses konstruksi, membantu memahami sifat bahan bangunan seperti semen, baja, dan aspal, dan interaksi dengan lingkungan seperti korosi, degradasi, dan contohnya itu pemahaman kimia diperlukan untuk merumuskan semen atau beton berkekuatan tinggi, merancang baja tanah karat, serta menganalisis dampak proyek, tanah, dan air secara ilmiah. Lanjut masuk yang pertama yaitu ada kimia dalam bahan bangunan. Yang pertama ada semen dan beton. Semen Portland mengandung kalsium silikat utama C3S, C2S saat bereaksi dengan air C3S dan C2S membentuk gel kalsium silikat hidrat ikatannya CSH. Sebagai perekat utama dan CaOH2, C3S menyumbang kekuatan awal beton, sedangkan C2S mengikat kekuatan jangka panjang. Yang kedua yaitu beton, campuran semen dan agregat, pasir atau kerikil dengan air. Reaksi hidrasi semen mengikat agregat menjadi struktur beton yang padat dan kuat. Aditif kimia, misal superplastizer dan retarder, digunakan untuk mengatur waktu ikat, mengontrol kelenturan awal, dan memperbaiki kekuatan akhir beton. Kimia dalam bahan bangunan ada contohnya lagi aspal bitumen. Bahan hitam lengket yang diperoleh dari penyulingan minyak mentah digunakan sebagai perekat agregat jalan. Aspal tersusun dari hidrokarbon kompleks unsur CH-CaFeSO. Komposisi kimia ini menentukan viskositas, daya rekat, dan ketahanan aspal terhadap oksidasi. Dan selanjutnya ada contoh kimia dalam bahan bangunan selanjutnya yaitu baja atau besi ningal. Paduan besi dan karbon, kadang dengan krom, nikel, dan lain-lain, yang kekuatannya dipengaruhi kandungan unsur alloy. Pencegahan korosi baja sering dilakukan dengan galvanisasi atau pelapisan seng. Seng memiliki sifat korosi sakrifisal. Seng lebih mudah teroksidasi sehingga melindungi baja yang ada di bawahnya. Lanjut, di sini ada analisis kimia tanah dan air. Analisis kimia tanah. Uji komposisi mineral, silika, alumania, besi, dan sebagainya melalui metode kimiawi. Spektroskopi, titrasi, XRF, membantu klasifikasi tanah dan desain fondasi. Informasi seperti pH, mineral, tanah, dan ion terlarut digunakan untuk menentukan perlakuan stabilisasi, misal kapur atau Portland agar tanah lebih kokoh. Selanjutnya ada stabilisasi tanah. Campurkan bahan kimia seperti kapur, CaO, atau semen ke tanah lempung, reaksi kimia pozolan. Antara silika, tanah, dan kalsium hidroksida menghasilkan gel pengikat baru ikatannya CSH yang meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah. Misalnya, menabur kapur pada tanah lempung mengurangi plastisitas tanah. Yang selanjutnya yaitu analisis kualitas air. Pengujian parameter kimiawi air tanah atau limbah, pH, TDS, logam berat, nitrat atau sulfat, dan sebagainya. Penting untuk menilai potensi korosif atau polutan. Kualitas air mempengaruhi desain drainase dan keamanan material
yang digunakan. Misal kayak air atau yang bersulfat dapat mempercepat korosi beton dan baja. Pengolahan air. Aplikasi proses kimia di lokasi konstruksi seperti klorinasi untuk desinfeksi menghilangkan mikroba dan flokulasi, misalkan dengan aluminium atau poliektrolit untuk menjernihkan air keruh. Netralisasi pH dengan alkali, misalkan kapur, juga sering dilakukan sebelum pembuangan air limbah konstruksi. Teknologi ramah lingkungan dan inovasi. Beton hijau atau green concrete yaitu beton yang memerlukan energi lebih rendah dan menghasilkan emisi CO2 lebih sedikit dibanding beton konvensional. Beton hijau dicapai dengan substitusi sebagian semen dengan limbah industri, misalnya fly ash, abu terbang, abu batu bara, cangkang sawit, dan sebagainya. Serta prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle untuk penggunaan kembali material. Selanjutnya ada aspal ramah lingkungan, yaitu penggunaan agregat aspal daur ulang atau reclaimed asphalt pavement mengurangi limbah. Teknologi warm mix aspal memanfaatkan aditif kimia agar proses pengaspalan cukup pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius, bukan di 150 sampai 160 derajat Celcius, sehingga lebih hemat energi dan emisi. Selanjutnya ada beton self-healing, yaitu inovasi beton yang ditambahkan mikroorganisme atau kapsul zat, misalnya kalsium laktat. Saat beton retak, bakteri ureolitik menghasilkan kalsium karbonat atau CaCO3 yang menutup sendiri retakan. Nah, konsep biokongkrit ini berupaya memperpanjang umur struktur tanpa intervensi dari manusia. Material fotokatalitik dan isolasi. Penambahan TiO2 ke dalam beton atau cat dinding membuatnya bersifat fotokatalitik. Polutan udara NOx, CO dipecah menjadi senyawa tidak berbahaya saat terkena sinar UV. Selain itu, cat rendah VOC, volatile organic compounds, dan material isolasi thermal berbasis polimer mengurangi polusi dan penggunaan energi di bangunan. Penyerapan carbon capture, teknologi baru dikonstruksi memanfaatkan bahan kimia untuk menyerap CO2 dari udara. Contohnya, curing beton dengan CO2 mengubahnya menjadi mineral kalsium karbonat sekaligus memperkuat beton. Inovasi ini dapat mengurangi jejak karbon industri semen. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan bahan kimia berbahaya. Yang pertama di sini ada paparan kimiawi. Banyak bahan kimia konstruksi seperti cat, solvent, asbes, bahan percepat semen berbahaya jika terpapar lama. Efeknya meliputi iritasi kulit atau pernapasan atau resiko penyakit kronis. Contohnya seperti debu silika dari pemotongan beton dapat menyebabkan silikosis atau penyakit paru. Yang kedua di sini ada alat pelindung diri atau dikenal dengan APD. Saat bekerja dengan bahan kimia, pekerja wajib mengenakan APD, lengkap masker, respirator, filter partikel dan gas organik, sarung tangan tahan kimia, kacamata pelindung, dan pakaian pelindung. Pastikan area kerja berventilasi baik untuk menghindari penumpukan uap berbahaya. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada prosedur penanganan. Identifikasi bahan kimia berbahaya dengan label atau simbol K3, korosif, toksik, mudah terbakar, dan seterusnya. Simpan bahan kimia seperti asam atau pelarut dalam wadah tertutup dan lokasi teraman. Sediakan material safety data sheet atau MSDS untuk setiap bahan kimia, serta fasilitas tanggap kecelakaan seperti stasiun cuci mata, pemadaman kebakaran khusus kimia. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan SOP. Latih pekerja mengenali bahaya kimia, beracun, korosif, dan reaktif. Dan prosedur tanggap darurat, tumpahan, kebakaran kimia. Lakukan inspeksi rutin peralatan keselamatan dan kepatuhan K3.
Pastikan SOP penanganan bahan berbahaya ada dan dipahami. Limbah B3. Kumpulkan limbah berbahaya, cat bekas, oli, aki, dan asbes secara terpisah. Gunakan metode netralisasi jika perlu, misalnya alkali untuk menetralkan asam. Sebelum pembuangan, pastikan limbah disalurkan ke fasilitas limbah B3 sesuai dengan peraturan lingkungan. Penutup dan kesimpulan. Ilmu kimia mendasari semua material dan proses teknik sipil, mulai semen, baja, aspal, hingga analisis lingkungan, tanah, dan air. Pengetahuan kimia membantu insinyur sipil merancang struktur yang kuat dan tahan lama. Pemahaman reaksi kimia meningkatkan mutu konstruksi, misalnya stabilisasi tanah dengan kapur atau semen, dan pengembangan beton kekuatan tinggi atau tahan sulfat. Data kimia, tanah atau air memandu perencanaan fondasi dan sistem pengolahan air. Inovasi berbasis kimia, beton hijau, self-healing, pengolahan air, mendukung pembangunan yang efisien dan ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah dan material baru mengurangi konsumsi sumber daya dan emisi CO2. Peran kimia dalam konstruksi juga menuntut kepatuhan K3. Pekerja harus menggunakan APD dan prosedur aman saat menangani bahan kimia. Label bahaya, pelatihan, dan pengelolaan limbah wajib diperhatikan. Selanjutnya, sinergi ilmu kimia dan teknik sipil sangat krusial dalam menciptakan infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan. Pemahaman kimia meningkatkan kualitas material, inovasi teknologi, dan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi. Telah selesai presentasi dari kelompok 1 tentang aplikasi kimia dalam teknik sipil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.